Kita Merpati mantap. Kita Merpati mantap. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Ma ba'du. Yang terhormat, yang mana ini mau disebutkan? Yang terhormat Ketua Pengda beserta tim rombongan dari Pengda Jawa Timur, yang terhormat anggota DPR Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Matsin, kemudian Bapak Kepala Desa Yasan, Kepala Desa Lakso, yang saya hormati juga Ketua Penglok Pamekasan, dan semua hadirin yang hadir pada malam hari ini. Salam satu hobi merpati balap Indonesia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan, sehingga kenikmatan sehat, sehingga kita bisa berkumpul dan bermusyawarah dalam musyawarah lokal Kabupaten Sumeneb, khususnya dalam bidang penggemar merpati balap Indonesia. Salawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa kita di jalan yang penuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada rombongan dari Pengda. Memang asli sini ada dua pengurus Pengda, yaitu Mas Oyo dan juga selaku anggota DPR Kabupaten Sumeneb, juga ada Kak Kalebun Matsin. Ya, selain dia juga pengurus Pengda, juga kepala desa di Ain Tejekeni. Kemudian selamat datang saya ucapkan kepada Bos Win. Ini kali pertama mungkin Bos Win dengan kami di sini yang penggemar merpati balap baru ketemu. Mungkin masih pertama kali, Mas? 10 kali. 10 kali. Jadi itu. Iya, kemarin kebetulan saya mau membuat lapangan untuk yang daerah selatan. Saya banyak komunikasi dengan Bos Win. Bagaimana Bos Win kalau begini-begini, ternyata oh itu kurang layak, akhirnya cari untuk yang lebih memenuhi syarat apabila nanti akan ada event-event besar. Itu sedikit ulasan sih sebenarnya hubungan dengan Bos Win, dan juga ketika ada acara selekda dan sebagainya, selain juga komunikasi dengan Mas Oyo, Kak Kalebun Matsin, kemudian Bang Rahmat, juga saya komunikasi dengan Bos Win. Jadi juga dengan Mas Bambang ini saya juga
sering pesen malah. Kemarin kalau misalkan sampean mau kesini nggak dikirim paket ya, kita paketnya produknya Mas Bambang ini kami pakai, dan kebanyakan penggemar merpati balap di Sumeneb ini menggunakan produknya sampean ini memang. Nggak tahu yang lain, mungkin ada produk lain. Nah, untuk kali ini musyawarah lokal Kabupaten Sumeneb ini, saya selaku tuan rumah yang mengadakan yang menjadi tempat musyawarah ini, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Mas Uyuk, Wakil Ketua Pemda. Seperti apa jalan dari musyawarah ini kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini tanggal 15 April 2022 bertempat di Balai Desa Torbeng, Kecamatan Batuan. Malam ini kita akan menggelar musyawarah lokal. Kita dapat bertemu berkumpul pada malam hari ini. Ini semua disebabkan karena adanya rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada malam hari ini diberi kesempatan, kesehatan, sehingga dapat bermuajahah bersama di Balai Desa Torbeng. Tentunya hal ini disebabkan hanya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya marilah kita syukuri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, semoga sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia reformis yang telah mengajarkan kepada kita tentang tuntunan, aturan, sehingga kita pada hari ini selalu dengan peradaban-peradaban yang berkembang, kebudayaan-kebudayaan yang berkembang pula, tetap sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang ada. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, rasa terima kasih pula saya sampaikan utamanya kepada pengurus Pemda Jatim. Dalam hal ini pengurus Pemda Jatim hampir full tim hadir di acara Muslok Kabupaten Sumeneb ini. Luar biasa. Saya sendiri selaku wakil ketua tidak hadir, Mas Win selaku sekretaris, kemudian ada Mas Lala kasih lomba, Mas Bambang bagian humas, kemudian Pak Kalebun Matsin ketua harian Pemda Jatim. Hanya 2 orang pengurus Pemda yang tidak hadir pada muslok malam hari ini. Ini luar biasa. Apalagi hari ini juga kita acara muslok di Kabupaten Sumeneb dihadiri oleh Ketua Penglok negara tetangga. Jadi Ketua Penglok dari Pamekasan. Ini kehormatan bagi teman-teman Penglok Sumeneb. Mudah-mudahan jalannya muslok pada malam hari ini betul-betul nanti mampu mengilhami, memberikan support dengan kehadiran para
petinggi di organisasi PPMBSI ini memberikan semangat baru untuk melakukan kreativitas baru dalam kegiatan PPMBSI Penglok Sumeneb ke depan. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, organisasi PPMBSI ini kalau di pusat itu masa jabatannya 3 tahun. Kalau di Pengda itu 2 tahun, sama dengan di Penglok. Berdasarkan data yang diterima oleh Pengda Jawa Timur, masa jabatan kepengurusan Penglok Sumeneb berakhir pada bulan Maret tanggal 6 2021. Seharusnya sebelum tanggal 6 Maret kemarin kita sudah menggelar muslok, sehingga tidak ada kevakuman secara organisasi. Namun karena berbagai hal dan banyak kesibukan dari beberapa penggemar mermati balap yang ada di Kabupaten Sumeneb, sehingga waktunya terundur sampai pada tanggal 15 April malam hari ini. Kemudian selanjutnya seharusnya kegiatan muslok ini tidak dipimpin oleh Pengda Jawa Timur, tapi kegiatan muslok ini dilakukan sendiri oleh seluruh penggemar yang ada di Kabupaten Sumeneb. Karena tidak ada pemimpin yang dilahirkan di luar umatnya. Setiap pemimpin selalu dilahirkan dari umatnya. Jadi tidak mungkin kemudian Pengda Jawa Timur hari ini memimpin acara muslok. Jangan-jangan yang terpilih nanti pengurus Pengda. Oh ya, ini bagus. Jadi sekali lagi seharusnya acara muslok pada malam hari ini dilakukan sendiri oleh anggota Penglok Kabupaten Sumeneb. Silakan bermusyawarah, pengurus Pengda hari ini sekedar menyaksikan. Apakah saya kemudian tidak boleh juga menjadi anggota Penglok Sumeneb? Saya tetap menjadi anggota Penglok Sumeneb. Pada saat saya di Penglok, pada saat saya di Sumeneb, saya jadi anggota Penglok Sumeneb. Sama juga dengan Bapak Bupati kita. Bapak Bupati kita ada di Desa Torpeng, menjadi masyarakatnya kepala desa Torpeng. Tapi dari sisi jabatan seluruh Kabupaten Sumeneb, Pak Kalebun ini anak buahnya Pak Bupati, dan seperti itu. Nah, ini menarik ke saya, ada 4 kepala desa yang hadir pada acara muslok. Pak Kalebun Nyapukan Bere, Pak Kalebun Lakso ya. Kemudian Pak Kalebun Karangsokon dari sisi barat. Dari sisi barat Pak Kalebun Haji Hasan. Dari sisi selatan ada Pak Kalebun Matsin, air buaya kecil ini. Kemudian dari sisi utara sebetulnya hari ini juga mulai sangat aktif, namun tidak ada keterwakilan pemimpin desa ya. Namun di tengah hari ini hadir, malah menjadi tuan rumah, Bapak Kepala Desa Torpeng. Kenapa ditempatkan di sini? Karena kebetulan pemimpin kabupaten ini kebetulan menjadi warga masyarakat Desa Torpeng, sehingga muslok ditempatkan di Desa Torpeng. Ini luar biasa istimewa.
kalau apa ya, bisa dikatakan di atas istimewa ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, mudah-mudahan malam hari ini bisa digelar muslok tidak terlalu rumit, bisa tertata dengan baik, mungkin bisa langsung dipimpin dari teman-teman anggota Penglok Sumeneb. Siapa ya? Mas Eko ya, Mas Eko. Di sini Mas Eko, sama saya Mas Eko. Di sini Mas Eko. Ayo. Nah, jadi biar saya pandu sedikit-sedikit ini nanti kalau kumpul sama saya. Nah, selanjutnya nanti setelah acara pemilihan kepengurusan Penglok Sumeneb, mungkin tinggal pengukuhan malam hari ini. Selanjutnya SK-nya menyusul. Dalam jangka waktu cepat SK-nya segera dibuat oleh Pemda Jawa Timur. Insya Allah tidak lama, 1-2 hari sudah dikirimkan ke Sumeneb. Betul Pak Sekjen? Oh 3 hari katanya Pak Sekjen. Ya, jadi tidak lama. Ini sebelum muslok dilaksanakan, apabila ini berjalan lancar, SK-nya tidak lama, hanya dalam jangka waktu 3 hari. Pelantikan kepala desa SK-nya dari pemilihan itu masih agak lama, ini 3 hari Pak. Besok sore sudah dikirim. Besok sore sudah dikirim ya. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Eko untuk selanjutnya memimpin agenda kegiatan muslok yang dilaksanakan pada malam hari ini. Namun demikian, sebelum saya serahkan kepada Mas Eko, ada titipan salam dari Ketua Pemda Jawa Timur yang kemudian tidak hadir pada malam hari ini karena ada sesuatu dan lain hal. Berharap beliau bagaimana kegiatan merpati balap di Sumeneb ini semakin disemarakkan. Tentunya kita berharap agenda kegiatan lomba, penentu kebijakan daripada beberapa kegiatan lomba yang ada di Jawa Timur, sebagai decision maker dari organisasi PPMBSI Jawa Timur hadir semua malam hari ini. Jadi setelah terpilih ada diskusi-diskusi yang mungkin nanti bisa didiskusikan, utamanya dengan Bapak Sekretaris Pemda Jawa Timur, Bapak Bagus Win. Jadi atau sambutan dulu dari Mas Win ya, sebelum sambutan dulu dari Mas Win sebelum acara muslok ini dimulai. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Sekretaris Pemda Jawa Timur. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara-saudara, bapak-bapak, terutama Bapak Wakil Ketua Pemda Jatim dan Bapak Kades desa setempat, karena saya tidak tahu dan tidak hafal desanya. Dan satu persatu. Acara musyawarah lokal PPMBSI Kabupaten Sumeneb mudah-mudahan nantinya berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun, dan mohon kepada bapak-bapak saudara-saudara semua, nantinya apabila sudah terpilih ketua, mohon disupport dan didukung sepenuhnya oleh para anggota, karena apabila nanti miss komunikasi di antara
teman-teman se-Kabupaten Sumeneb, saya khawatir akan terjadi kepada pengurus sebelumnya. Jadi nanti siapapun yang terpilih, saya mohon supaya kita satu tujuan, supaya bagaimana semua penggemar PPMBSI Kabupaten Sumeneb itu bisa menggelar lomba-lomba Jawa Timur atau lomba nasional. Karena 2 tahun ini kalau tidak salah saya tidak pernah ke sini karena tidak ada lomba Liga Jatim maupun nasional, betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua, sedikit saya cerita. Kabupaten Sumeneb itu adalah kabupaten percontohan se-Indonesia bagi penggemar merpati balap. Kenapa saya bilang begitu? Karena PPMBSI lokal Kabupaten Sumeneb itu yang saya pernah tahu dan pernah saya ikut lomba ini, Kabupaten Sumeneb sudah diakui oleh pemerintah kabupaten, benar ya? Dan dan penggemar PPMBSI Kabupaten Sumeneb kalau tidak salah mendapatkan subsidi lomba secara langsung dan setiap tahun. Itu yang saya tahu. Se-Indonesia itu belum pernah ada. Se-Indonesia. Bayangkan. Bukan se-Jawa Timur ini. Se-Indonesia. Kalau tidak percaya tanya aja tetangganya yang sebelah itu. Dapat apa enggak? Jadi alhamdulillah di Kabupaten Sumeneb itu saya rasa hebat. Karena selama ini dan sampai saat ini hanya Kabupaten Sumeneb. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dan terakhir, mengenai setiap gelaran lomba Liga Jatim atau yang kita sebut LJB yang selama ini kita putar dan kita gelar, itu sudah sampai 6 gelaran yang sudah tergelar. Tinggal 1 yaitu nanti ada di bulan Mei, ada di Kota Gresik, dan peringkat poin sementara nomor 1 itu yang pegang itu adalah burung dari Sumeneb, Putra Sepudi. Begitu sulit untuk menjelaskan Sepudi itu karena burung saya juga tidak bisa menang. Jadi saya sampai kagum di Kabupaten Sumeneb yang begitu lama tidak menggelar lomba-lomba besar sekelas LJB dan lomba nasional, tetapi ada burung yang bagus di Kabupaten Sumeneb itu bisa menorehkan sejarah. Kalau saya bilang sudah jarang lomba keluar kota, tapi burungnya bisa juara dan peringkat 1 lagi, alhamdulillah. Jadi untuk memotivasi ke depannya, apabila nanti ada dan ditetapkan ketua terpilih, saya mohon selalu proaktif di dalam grup Penglok. Proaktif di dalam grup Penglok karena semua ketua Penglok se-Jawa Timur itu ada grupnya. Informasi apapun yang dari Pemda Jatim ataupun dari pusat itu akan kita sampaikan. Dan nanti ketua Penglok juga menyampaikan ke anggota-anggota kabupaten daerah. Jadwal lomba dan semuanya akan di-share di grup Penglok. Jadi semua ketua Penglok akan secara langsung mengetahui. Jadi seperti itu. Jadi saya mohon nanti apabila
ketua terpilih bisa mengikuti dan proaktif dengan gelaran-gelaran lomba berikutnya. Dengan rakerda atau apa bisa bersilaturahmi dengan teman-teman ketua Pemlok se-Jawa Timur. Ya, itu sedikit dari saya sebagai sekretaris. Terima kasih sebelumnya diberi kesempatan bisa hadir di Kabupaten Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Pemda Jawa Timur, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Wakil Ketua Pemda, beliau Bapak Nurus Salam. Yang saya hormati Bapak Sekjen Pemda Jawa Timur beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Ketua Pemlok Kabupaten Pamekasan, dan yang saya hormati anggota Moslok pada malam hari ini, yang alhamdulillah kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di Balai Desa Torbang. Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak hadirin, saudara-saudaraku sekalian, perlu diketahui juga bahwa sampai malam hari ini saya masih dipercaya menjadi pengurus Pemda Jawa Timur, dalam hal ini sebagai ketua harian. Setelah beberapa tahun berjalan, ini sejarah ya. Yang pertama saya dipercaya menjadi ketua pelaksana di Pemlok Kabupaten Sumeneb. Kemudian tahun berikutnya saya dipercaya juga menjadi ketua Pemlok selama 5 periode kalau nggak keliru. Dan pernah saya juga dipercaya menjabat ketua Korwil Semadura, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan malam hari ini dalam musyawarah ini melahirkan jiwa-jiwa besar, jiwa-jiwa yang sangat peduli, yang bisa mengayomi dalam kita berorganisasi. Ini harapan saya. Intinya kami tidak butuh orang pintar, kami tidak butuh lagi orang kaya, tapi kepedulian dan pengayoman bagi anggota kepengurusan Pemlok Kabupaten Sumeneb, utamanya bagi semua mania yang ada di Kabupaten Sumeneb. Intinya kalau kita sudah peduli, apapun bisa dicapai. Sesuai apa yang disampaikan Bapak Sekjen, ini memang nyata, bukan mengada-ada. Sumeneb memang sudah masuk kategori masuk di bisnis dalam artian pemerintah memperhatikan banget dalam hal organisasi Pemlok Kabupaten Sumeneb. Ini menjadi contoh, bukan hanya sekedar contoh. Se-Indonesia, bukan hanya Madura, bukan Jawa Timur, tapi se-Indonesia baru satu-satunya yang ada di sini. Ini memang penuh perjuangan dan penuh kesabaran. Saya kira ini menjadi bentuk tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan setelah terpilihnya kepengurusan Pemlok pada malam hari ini menjadi acuan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Harian Pemda Jawa Timur.
saya coba underline atau garis bawahi bahwa siapapun yang terpilih nanti kita tetap harus mampu berjiwa besar. Jangan karena tidak suka kemudian orang menjadi salah. Kemudian jangan karena suka apapun yang dilakukan oleh seseorang itu kemudian menjadi benar. Ini menjadi tidak objektif. Oleh karenanya harapannya adalah bagaimana kita bisa berjiwa besar, menerima segala bentuk hasil dari sebuah proses pemilihan. Tentunya yang dipilih nantinya tetap harus bertanggung jawab terhadap mandat yang diberikan oleh peserta musrok. Yang kemudian tidak terpilih tetap mensupport untuk menjadikan bagaimana Pemlok Sumeneb bisa lebih maju, berkembang, dan menjadi lebih baik ke depannya. Hal-hal yang masih kurang mungkin nanti bisa ditambah. Kalau hari ini ada 4 kepala desa yang terlibat di Muslok, ini luar biasa. Jadi di agenda Muslok sebelumnya sebetulnya tidak banyak para petinggi yang ada di birokrasi, mau di desa maupun di pemerintah kabupaten. Namun hari ini alhamdulillah ini menjadi salah satu bentuk spirit untuk kemudian ke depan Pemlok Sumeneb akan menjadi lebih baik. Di tahun-tahun sebelumnya, sebelum 2 tahun yang kemudian Sumeneb vakum, Pemlok Sumeneb ini sudah memiliki agenda tahunan yang telah masuk pada visit Sumeneb, tahun kunjungan wisata, dan itu menjadi agenda tetap. Sehingga di situ pula PPMBSI mendapatkan support anggaran dari APBD. Artinya pemerintah Kabupaten Sumeneb mengakui adanya entitas organisasi PPMBSI yang ada di Kabupaten Sumeneb. Mudah-mudahan ke depan juga bisa diketuk tularkan kepada penglok-penglok yang lain. Apalagi hari ini bupatinya adalah warga masyarakat Desa Torbeng. Jadi semoga ini disemogakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ke depan kita atau Pemlok Sumeneb bisa lebih maju dan lebih baik lagi. Selanjutnya dari saya cukupkan sekedar bincang-bincang bincang-bincang kopi kacang katanya Pak Ketua Harian. Dan selanjutnya dipersilakan acara Muslok dilaksanakan oleh Pemlok Kabupaten Sumeneb. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Pemda Jatim, di mana pada malam hari ini diwakili Wakil Ketua Pemda, juga kepada Sekretaris Pemda Jatim, Ketua Harian Pemda Jatim, dan seluruh rombongannya, dan tidak lupa juga suatu kehormatan bagi kami Bapak Haji Rahmat selaku Ketua Pemlok Pamekasan,
hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di Balai Desa Torpeng, di mana kami selaku penggemar mau mengadakan muslok. Mohon petunjuk kepada bapak-bapak yang dari Pengda, karena kami ini apa ya, bisa dikatakan masih mau membentuk pengurus baru di Penglok Sumeneb. Di mana tadi sudah diaturkan oleh Wakil Ketua Pengda, memang betul-betul vakum gelaran-gelaran lomba yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dan selanjutnya kami juga mohon dukungannya kepada seluruh penggemar, khususnya Kabupaten Sumeneb, di mana kalau sudah terbentuknya ketua dan kepengurusan Penglok yang baru butuh support. Siap. Terima kasih Pak Ketua Harian, dan mohon petunjuk dari bapak-bapak yang Pengda untuk pemilihan kepengurusan, apa bisa ditunjuk langsung atau secara aklamasi atau gimana? Mohon petunjuk Kepada peserta. kepada peserta gimana? Kepada peserta dulu. Gimana baiknya Pak Ketua? Tidak mungkin ada yang lain, pendapat-pendapat yang lain. Mungkin ada berapa figur itu ada yang dicalonkan. Yang dicalonkan silahkan dibersihkan. Oke, biar cepat. Bapak peserta muslok, bukan kepada Pengda ya, kepada peserta muslok. Ada dua cara pemilihan yang bisa dilakukan. Mohon maaf, sekedar biar lebih cepat ini saya ambil alih sementara. Apakah dengan cara tertutup ataukah aklamasi sudah ada calonnya yang diinginkan oleh bapak-bapak peserta muslok pada malam hari ini, atau dimunculkan dulu beberapa figur? Ada dua cara. Yang pertama aklamasi, bapak-bapak langsung menunjuk siapa yang akan dijadikan ketua Penglok Sumeneb. Aklamasi Pak. Aklamasi, ada yang lain? Aklamasi, siapa calon yang diusulkan? Perwakilan dari barat Bun Muzan Pak. Sama dari timur Bun Muzan. Yes. Dari selatan Kalebun Lakso. Oke, ada dua figur ya. Ada dua figur. Langsung ya, biar tidak usah tertutup. Yang Kalebun Muzan, acungkan tangan. Yang Kalebun Muzan, acungkan tangan. Dihitung Pak Carek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalebat Pon. 13. Yang Kalebun 15. Ampun Pak Ketua, lebih Pon. Oh ya, oke. Kita sepakat ketua terpilih adalah Kalebun Muzanmi dari Kepala Desa Torpeng. Yang mana? Ya, di sebelah. Nah, itu. Oke. Selanjutnya apa, langsung saya serahkan kepada ketua terpilih? Wakilnya Mas. Atau saya tetap ya?
Saya permintaan. Oh, ya, Kalau siap. sudah saya. Sebentar, permintaannya bentar lagi. Ya. Oke, selanjutnya adalah wakil ketua. Silakan permintaannya. Langsung. Oh ya, oke. Sepakat atau tidak wakil ketuanya Kalebun Lakso? Oke. Selanjutnya sekretaris. Ada permintaan lagi? Sekretaris. Memang sekretaris. Oh, Pak Sekretaris. Pak Sekretaris 1 siapa? Pak Didi, yang setuju Pak Didi. Sepakat? Sepakat Pak Didi. Wakil Sekretaris. Wakil Sekretaris. Anu selain dulu. Selain dulu. Ini. Mulai ketua pelaksana. Sekretaris apa? Wah. Atau sekretarisnya? Haji Faris. Ya. Oke, sekretaris, wakil sekretaris Cifaris, sepakat? Ya. Oke. Arya lekas nih. Bendahara. Sepakat Haji Hasan. Bendahara Haji Hasan. Ayo dicatat. Bendahara Haji Hasan. Lagi semangat. Wakil bendahara Haji Hasan. Oke. Pak Jafan. Bener sing ngoda, bener sepo. Iya. Oh ya, Haji Adi. Haji Adi. Oke. Setelah itu bendahara sudah, ketua pelaksana kegiatan lomba. Masek Muslok malam hari ini kalau Kalebun menjadi ketua ini sepertinya harus dirayakan, tapi karena ini jabatan lain yang harus saya pikul, saya tidak mampu melaksanakan atau menerima jabatan ini jika semua pihak yang terkait dalam satu hobi lomba merpati balap ini tidak bahu-membahu bersama. Artinya tidak ada keberhasilan seorang ketua kalau hanya sendirian tanpa dukungan dari semua penghobi. Oleh karena itu, setelah saya dianggap mampu dan saya pribadi berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mempercayai saya untuk jadi ketua Pemlog Sumeneb. Mudah-mudahan ke depan saya bisa melaksanakan tugas ini di samping tugas-tugas lain yang saya pikul di desa dan sebagainya. Tapi karena ini adalah tanggung jawab, ya saya selaku pribadi saya terima jabatan ketua Pemlog ini dengan senang hati dan ikhlas. Kemudian selanjutnya ada beberapa susunan kepengurusan di Pemlog Sumeneb ini. Yang pertama, setelah kami berunding dengan perwakilan dan sebagainya, satu penasehat, saya minta Bapak Matsin untuk menjadi penasehat kami di Pemlog Sumeneb, karena beliau sangat pengalaman dan senior di penggemar merpati balap, bahkan pernah mempunyai merpati juara 1 nasional, dan banyak hal yang memang pernah saya komunikasikan dengan Pak Matsin ini. Ketika dia menjabat sebagai ketua Pemlog Sumeneb, maka selain tugasnya dia sebagai organisatoris atau organisasi dalam penghobi merpati ini,
dia juga sering menghadiri lomba-lomba di luar. Kadang-kadang dia beranggapan kepada saya itu, menyatakan kepada saya kadang-kadang meskipun uang siapa diambil untuk bisa berlomba ke daerah lain, mudah-mudahan saya juga bisa meniru Bapak Madsin ini, dan juga ada rekan-rekan yang lain, baik itu Kak Kalibun Hasan, kemudian Kak Lakso, Didik Madures, dan yang lain. Mudah-mudahan ketika keluar, berlomba keluar, ayo kita ramai-ramai bersama. Nah, jadi sehingga ketika kita mengadakan event di sini, yang pernah kita mengikuti lomba di sana juga mempunyai keinginan untuk berlomba di Sumeneb ini. Itu harapan saya ke depan. Saya dan kami dalam kepengurusan Pemlog Sumeneb ini pasti akan banyak komunikasi dengan senior-senior yang sudah ada di Pemda, kepada Mas Oyo, kemudian Bos Win, Mas Lala, kemudian Bang Haji Rahmat, Mas Bambang dan sebagainya. Ini yang nantinya menjadi acuan kami di sini untuk suksesi atau keberhasilan Pemlog Sumeneb. Yang mana tadi sudah disampaikan bahwa sejarah sebenarnya di Indonesia itu, bahkan di Indonesia itu adalah sebagai acuan, yaitu di Sumeneb. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan itu di periode ini kita bisa melaksanakan ulang keberhasilan itu semasa jabatan Mas Oyo selaku Ketua Pemlog Sumeneb. Dan apa yang menjadi cita-cita beliau yang belum tersampaikan 2 tahun ini bisa kita lakukan. Karena juga di sini pemangku jabatan di Kabupaten Sumeneb itu kebetulan orang Torbang, yang mana nanti mungkin komunikasinya lebih lancar. Karena saya beranggapan Pak Bupati, sampean itu kepala saya atau atasan saya dari jam 7 sampai jam 5. Tapi jam 5 sampai jam 7 besok sampean itu bawahan saya. Jadi saya jam 9 malam mau sowan ke sana, yang masih dia menjadi bawahan saya gitu untuk disampaikan besok. Betul ini Mas Oyo. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi pemangku jabatan keputusan itu pasti ada di DPR atau legislasi yang nantinya akan memuluskan penganggaran-penganggaran seperti yang disampaikan tadi di pariwisata, kemudian di hal-hal lain yang berkaitan dengan Visit Sumeneb akan kami lakukan seperti itu. Kemudian Wakil Ketua tadi sudah ada Bapak Lakso, Sekretaris yaitu Mas Didi, kemudian Sekretaris 2 Haji Faris. Jadi ini sudah lengkap, Pak Bos Win, Mas Lala, ini sudah lengkap. Jadi Sekretaris itu di ujung timur, Sekretaris 2-nya di ujung barat. Ini sudah sebenarnya bagus. Kemudian bendahara yang pertama yaitu Haji Hasan, kemudian bendahara kedua atau wakil bendahara yaitu Haji Yadi. Haji Hasan ini perwakilan dari barat, ujung barat perbatasan dengan Pamekasan. Kemudian Haji Yadi itu perwakilan dari selatan. Kemudian seksi lomba koordinator yaitu Mas Eko dari utara timur ya. Kemudian anggotanya yaitu Haji Afan. Seksi humas koordinatornya yaitu Farid. Mas Farid mana? Tuh. Kemudian anggotanya yaitu Kadir, Laili dan Haji Munir. Itu.
Kemudian seksi keamanan, koordinator Haji Rizky. Kemudian anggota ada Soeharto dan Anggi. Sebenarnya ada 2 lagi anggota, tapi karena tidak hadir di sini, saya takut ketika ditaruh di sini tidak berkenan. Jadi ini juga pertimbangan kami. Sebelum dikirim nanti mungkin kita komunikasikan. Kalaupun oke, maka berkas ini ber-SK. Kalaupun tidak, yang ada di catatan ini yang menjadi sah. Kemudian seksi sarana prasarana, koordinator yaitu Yadi Bebeler. Kemudian anggotanya Didik Madures. Kemudian Mansur, ya, anggotanya Mansur Didik Madures. Ada tambahan mungkin yang harus ditambahkan? Jadi Sarpras ini koordinator, kira-kira ada tambahan nggak selain Mansur dan Didik Madures? Usulan mungkin, atau yang lain ada yang diusulkan? Walaupun apa yang disampaikan tadi oleh Wakil Ketua Pemda, bahwa yang tidak tercatat di sini artinya bukan langsung lepas tangan. Semuanya kita bersama-sama, cuman ini koordinator dari semua penghobi merpati. Meskipun nanti koordinator ini mempunyai tujuan sama tapi tidak didukung oleh penggemar merpati yang lain, ini rasanya masih sedikit pincang. Gimana? Mas Jadi, sudah ada? Kemudian ada usulan yang lain? Ada usulan yang lain? Oke. Kak Ciasa, mungkin ada usulan? Kak Lakso? Cukup ya? Jadi demikian hasil musyawarah yang dilaksanakan. Mudah-mudahan tanggung jawab ini terlaksana dengan baik sampai masa jabatan nanti berakhir. Kita tidak muluk-muluk untuk mempunyai program kerja ke depan, tapi yang jelas kami berharap kevakuman 2 tahun ini, kami berharap kepada Pemda. Di sini ada Wakil Ketua Pemda, kemudian Ketua Pengurus yang nanti menjadi penasehat kami. Kebetulan juga ada Sekretaris Pemda. Kami berharap dengan waktu dekat di musim kemarau ini, Sumeneb minta adanya lomba-lomba, jadwal lomba yang besar sekali ya, karena ini bentuk dari apa ya, seperti bisul ini Pak. Ini Bos Win. Bisul ini selama ini kita masih unyeng-unyengan gitu. Nah sekarang meletus, nah ini maunya kita menggunakan event besar, dan kami bertiga ini sudah sepakat. Kami, Kak Lakso, kemudian Kak Jasan akan menambah 50 juta lagi dari subsidi yang akan diberikan. Ada masukan Ki Ibu dipanggil Ketua Tinglok Pemekasan. Ya. Ketua beri contoh cikiran di merpati juara. Saya nanti minta apa informasi dari Bos Win dan sebagainya untuk perlombaan yang setelah ini, yang sekiranya ada merpati prospek bilang saya. Ya, dan insya Allah pasti saya beli. Mudah-mudahan. Itu Pak, ada punya informan sekarang. Pak Hasan itu yang biasa ke lapangan kan bisa jadi informan. Atau saya dengar ini merpatinya Bos Win ini ada yang bagus. Kita ngobrol di WA saja Mas Win. Kayaknya masih ada berapa Haji? Kandang yang kosong itu ada berapa?
4 ya sudah, 4 itu diisi 2 aja, jangan semuanya, jangan banyak-banyak. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah sambutan pertama setelah saya terpilih secara apa itu tadi Mas Ojo? Aklamasi ya, atau pemilihan terbuka. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dari para penggemar dan penghobi merpati ini kita bisa mampu melaksanakan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus malam ini kami atau saya atas nama Pengda Jawa Timur, BPMBSI Pengda Jawa Timur, dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, saya kukuhkan kepengurusan Penglok Sumenep periode 2022 dan berakhir di 2024. Terima kasih. Selanjutnya Mas Bambang menunggu surat resmi dari kepengurusan kepengurusan Penglok Sumenep. Untuk selanjutnya kita agendakan SK untuk Penglok Sumenep. Insya Allah kalau malam ini diserahkan susunan kepengurusan, maka besok sore sudah bisa dikirim ke Sumenep. Jadi SK tercepat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tak lupa pula dari jajaran pengurus Pengda Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih telah melaksanakan muslok Penglok Kabupaten Sumenep berjalan dengan lancar dan sangat cepat. Mudah-mudahan SK-nya juga besok sore betul-betul sudah bisa dikirim. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya bebas dan di video. Tak kayak bebas.